I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till Lanjut aja Mbak, gimana Mbak? Dilanjut yang tadi Mbak. Lanjut ya. Oke. Iya, Bapak, ya enggak. Tadi saya cuma ngejelasin di Jakarta lagi tinggi banget kasus COVID-nya kayak gitu. Oh iya. Iya, di Walungu sendiri gimana, Mas Samsul keadaannya? Alhamdulillah Mbak, untuk Satgas kita sendiri, alhamdulillah untuk COVID tidak ada Mbak nihil, karena kita kan sudah melalui proses vaksinasi yang kedua sudah, alhamdulillah. Sendiri yang ada di sini, alhamdulillah tidak ada yang terpapar COVID Mbak, alhamdulillah aman. Ya kita minta doanya saja. Insya Allah gelombang 1 cok pertama tanggal 12 Februari ini sudah pulang ke tanah air Indonesia, sampai dengan nanti cok 5 pada tanggal 13 April nanti Mbak. Baik. Oke. Mas, maaf sebelumnya di saya agak putus-putus gak atau delay gimana? Karena sepertinya agak delay sampai ke Mas Samsulnya. Ini enggak Mbak, kadang-kadang Mbak, maklum lah, kita kan di pegunungan. Iya. Atau oke. Gak apa-apa, nanti kalau misalnya udah agak saya di Mas Samsul terimanya agak terputus atau atau freeze, kasih tahu saya ya Mas ya. Iya, enggak apa-apa Mbak. Ya, oke. Saya perkenalan diri dari saya lagi kali ya Mas ya. Iya. Sebelum kita mulai ya. Mas Samsul sebelumnya bisa sampai jam berapa atau gimana? Terserah saja Mbak, soalnya baru selesai kegiatan juga barusan jam 9. Hari Sabtu kan olahraga bersama. Oke. Berarti nggak ada ini ya, nggak ada batasan yang bagaimana ya untuk waktunya ya. Iya. Saya juga nggak bakal lama kok. Paling nggak sampai sejam sih Mas. Oh iya Mbak. Ya, oke. Mas, saya izin record boleh? Gimana Mbak? Saya izin record boleh? Oh iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Ya, saya izin record ya, pakai voice record. Oke. Oke, saya mulai. Ya, jadi nama saya Monica. Jadi saya ini mahasiswi S2 dari Universitas Pelita Harapan, jurusan Hubungan Internasional. Jadi saat ini saya sedang menyusun tesis saya yang seperti saya sudah jelaskan di WhatsApp kemarin. Topik pembicaraan itu peran personel perempuan dari kontingen Garuda di MONUSCO dan UNIFIL. Jadi kemarin saya udah sempat wawancara beberapa personel perempuan, seperti salah satunya Mbak Eka. Iya. Nah, seperti itu saya juga kemarin saya minta tolong Mbak Eka, bisa minta tolong nggak rekomendasi atau disambungkan dengan salah satu personel pria supaya untuk balance data. Jadi ada sisi perempuan dan sisi laki-lakinya kayak gitu. Jadi Iya. lebih objektif gitu loh Mas. Jadi Iya, Mbak. gitu. Sebelumnya boleh perkenalan diri Mas Samsul dulu. Oh iya. Izin Mbak ya, memperkenalkan diri Mbak. Nama saya Samsul Arifin. Kemudian asal satuan kami dari Singkawang, Kalimantan Barat Mbak, di Brigif Mbak, Brigif 19 Katulistiwa. Kemudian untuk jabatan kami saat ini di Satgas yaitu Bintar Operasi Bidang Latihan. Dominannya kami menyiapkan personil yang siap operasi untuk keluarnya, sehingga pada pelaksanaan tugas operasi kami siapkan di dalam. Pada saat keluar insya Allah alhamdulillah sampai saat ini keberhasilan ditorehkan melalui prajurit-prajurit yang kita didik juga Mbak setiap hari Mbak. Baik, oke. Jadi biasanya Mas Samsul ini kegiatannya apa aja yang dilakukan selama bertugas di Walungu saat ini? Tugas pokoknya saya atau yang lain Mbak ya? Boleh Mas Samsul tuh? Ya, sudah saya sampaikan yang tadi Mbak. Tugas pokok saya sebagai Bintar Operasi Bidang Latihan yaitu untuk menyiapkan personil sehingga personil tersebut, personil yang Satgas di sini yang tergabung di Satgas Batalion Gerak Cepat TNI MONUSCO Kongo, kita siapkan
walaupun di daerah misi, di daerah operasi di sini, tetap kita melaksanakan kegiatan latihan. Sehingga setiap harinya harus merefresh kegiatan-kegiatan latihan sehingga pada saat ada emergensi di luar, kita sudah bisa menghadapi kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, Mbak. Seperti itu. Oke, baik baik baik. Berarti salah satunya untuk pelatihan juga ya, Mas Samsul ya. Iya. Oke, baik. Dari Mas Samsul sendiri, untuk personel Mas Samsul sebelum dikirimkan ke misi ke MONUSCO, dari Indonesia sendiri ada mandat khusus gak sih Mas yang disematkan atau dititipkan selama di misi MONUSCO itu? Ya, sesuai dengan mandat kita, Mbak. Sebelum kita berangkat ke misi, ke daerah misi, kita melalui proses, Mbak. Diawali dengan kegiatan kita melalui seleksi yang sangat ketat. Di antara dari Kotama, setelah dari Kotama lulus, kita lanjut ke tingkat pusat, yaitu yang diselenggarakan oleh PMPP TNI. Kebetulan kami ikut seleksinya di main body. Kebetulan yang berangkat adalah main body kami dari jajaran Brigif 19 Katulistiwa, yaitu Yonif Raider Khusus 644 oleh Sakti, Mbak. Nah, jadi kita terpusat seleksinya di Putus Ibau, Kalimantan Barat. Apakah Mbak sudah pernah mengetahui, Mbak, di Putus Ibau? Belum, Mbak ya? Belum, Ya. Mas. Saya baru dengar sekarang ini. Ya. Itu di satuannya di perbatasan, Mbak, di perbatasan RI Malaysia, Mbak, di Kalimantan Barat, Mbak. Nah, jadi setelah dianggap lulus, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita melaksanakan latihan pratugas yang diselenggarakan oleh PMPP TNI di Bogor, Mbak, selama 1 bulan. Nah, disitulah kita diperkenalkan bagaimana kita menangani pada saat kita di daerah misi, Mbak. Boleh seperti ini, yang ini boleh, yang ini enggak. Jadi tugas kita di sini yaitu sesuai dengan mandat kita, yaitu yang pertama sesuai dengan United Nations Security Council 2556, yaitu yang pertama perlindungan terhadap warga sipil, itu yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas keamanan di pemerintahan di Democratic Republic of the Congo. Dan masyarakat ya, stabilitas masyarakat dan pemerintah berarti ya Mas ya? Iya, Mbak. Iya, oke. Kemudian karena saya kan fokus topiknya kan salah satunya kan ke perempuan ya Mas ya. Saya pengen tanya nih, menurut Mas Samsul sebagai personel pria, peran wanita itu wajib gak sih dilibatkan di setiap MPP, terutama di MONUSCO sendiri? Sangat bermanfaat sekali, Mbak. Apalagi di daerah Afrika ini sangat bermanfaat sekali untuk peacekeeper female, Mbak ya, yang peacekeeper wanita itu sangat bermanfaat sekali. Karena di sini kita melalui kegiatan simik, Mbak. Kalau di Indonesia itu bahasanya itu teritorial, Mbak. Nah, kalau di sini kita simik. Melalui kegiatan simik tersebut, ya, jadi kita lebih akrab kepada masyarakat, sehingga kontingen Indonesia sangat diterima oleh masyarakat dengan antusiasnya, dengan diajari melalui kegiatan simik seperti masak-masakan, kemudian ke sekolahan ngajari bahasa Indonesia, kemudian mengajari juga bahasa Inggris melalui dengan peacekeeper female tersebut yang wanita, Mbak. Seperti itu. Sehingga anak-anak yang di sini sangat antusias sekali sama kedekatan kita, karena terkenalnya Satgas kita, Mbak, alhamdulillah, walaupun ya sebagian juga yang nggak bisa berbahasa Inggris ataupun bahasa sini Swahili, ya kan, karena di sini bahasanya Swahili sama bahasa Prancis, Mbak. Nah, kita walaupun keterbatasan itu, mereka mengerti apa yang dimaksud kita. Ya, kita karena kan kita sudah terbiasa di Indonesia, Mbak ya. Walaupun baru kenal, senyum, sapa, salam itu utama itu, Mbak. Sehingga
dengan keterlibatannya peacekeeper female wanita ini sangat berperan penting Mbak, apalagi kita juga menurunkan milisi kemarin, milisinya juga ada yang dari perempuan, sehingga kita masukin juga Mbak di situ pada saat kita penurunan milisi ya, walaupun itu berbahaya, nama juga kita di sini sudah tugas pokok kita di sini. Jadi mereka yang milisi yang perempuan kita tangani, yang bagian yang tentara yang wanita juga di sini Mbak. Jadi yang laki-laki biar yang laki-laki yang menangani seperti itu Mbak. Sangat bermanfaat sekali Mbak. Demikian Mbak. Personel perempuan yang saya wawancara sebelumnya, ini statementnya. Jadi kalau dari personel pria dan wanita sendiri, Mas, itu ada ini gak sih? Maksudnya, apakah ada tupoksi khusus pria dan wanita? Jadi pria harus ini, wanita tuh harus ini gitu loh. Dari TNI sendiri gitu loh. Dari Indonesia sendiri. Ada tupoksi khusus gak? Yang membedakan seperti itu? Kebetulan Mbak, ini kan kita untuk berangkat ke daerah misi ini, yaitu ada persamaan gender Mbak. Pernah dengar Mbak ya? Persamaan gender. Jadi ya, persamaan gender. Nah itu jadi tidak ada perbedaan antara prajurit yang laki-laki dan prajurit yang wanita. Kemudian pada saat, makanya yang tadi saya sampaikan yang dari awal tadi Mbak. Jadi pada saat kita melaksanakan operasi-operasi khusus juga Wan TNI ya, tentara yang wanita juga kita libatkan seperti patroli, kemudian patroli udara menggunakan heli juga kita libatkan juga Mbak. Nah itu kembali lagi yang topik yang pertama tadi Mbak. Kami sebagai staf operasi Mbak, apalagi kami bidang yang membidangi latihan. Jadi setiap harinya prajurit yang tidak berangkat melaksanakan patroli darat maupun patroli udara kita latihan Mbak, sehingga semua yang keluar dari camp kita, COB kita ini sudah siap Mbak semuanya operasi Mbak. Jadi tidak ada perbedaan di sini, persamaan gender semuanya Mbak. Oke, baik. Cuma kalau mungkin di ininya ya, di lapangannya sendiri ya Mas ya, udah mulai kayak misalnya pendekatan ke warga lokal perempuan, oh ini lebih tepat personel perempuan deh yang maju kayak gitu kali ya. Iya, betul. Jadi cowok kita nih kayak gitu. Kita yang ngamankan. Betul. Kalau di sebelum sampai lapangan kan sama nih, cuma ternyata di lapangannya wah nggak bisa nih kayak gitu ya. Ya, betul, Mbak. Iya. Oke. Kemudian kesulitan dari misalnya personel pria itu, sebagai personel pria, kesulitan di lapangan itu apa sih? Ada nggak kesulitannya, Mas Samsul? Kalau untuk kesulitannya Mbak ya, karena kita ini ya satgasnya di Afrika ya kan, satgasnya di Afrika, tapi ya kami bersyukur juga Mbak, kami satgasnya di Afrika, jadi militansinya seorang prajurit tidak luntur di sini Mbak, karena kita jangankan kita patroli Mbak ya ke daerah-daerah terpencil, mau ke kota saja Mbak, mobil itu sampai miring begini Mbak, jalannya Mbak, off road Mbak. Iya, jalan sampai miring gini. Jadi kadang-kadang ban itu Mbak, dua-duanya tuh nggak kelihatan Mbak. Ban itu nggak kelihatan. Jadi iya, jadi perjuangan sekali mau ke pasar saja dengan penuh perjuangan Mbak, apalagi yang patroli Mbak, karena kesulitannya itu adalah di jalannya Mbak. Karena di sini kalau kita mau belanja juga ke pasarnya itu sekitar kurang lebih 3 jam Mbak. Waktu normalnya itu Mbak. Belum ada hambatan-hambatan, apalagi hujan, curah hujan yang sangat tinggi, itu jalannya penuh perjuangan itu Mbak, mau ke pasar itu, apalagi mau ke patroli Mbak ya. Kalau patroli nggak usah dibahas lagi lah Mbak ya, perjuangan Mbak. Bahkan pernah 1 hari 1 malam Mbak, mobil itu nggak bisa keluar dari jalan itu karena jalannya rusak banget. Karena dibaratkan di sini seperti ya Indonesia tahun 60-an 70-an lah Mbak.
Iya, Mbak. Karena masyarakat di sini mau ke pasar juga banyak banyak yang lebih jalan jalan kaki. Perjalanan 3 jam, Mbak. Bayangkan, Mbak ya. Luar biasa, luar Tidak biasa. ada aspal di sini, Mbak. Tanah semua, Mbak. Tanahnya tanah merah lagi Pak ya. Tanah merah. Yang kena hujan langsung, Langsung. aduh kena hujan udah licin. Untungnya kendaraan-kendaraan yang didukung oleh Indonesia di sini bagus semua, Mbak. Kondisi bagus di sini. Jadi walaupun segala medan bisa tercapai semua tujuannya, Mbak. Bisa jalan Iya, semua. iya betul. Selalu ini sih kalau misalnya dengar cerita yang sedang bertugas, apalagi di misi apa bertugas di misi-misi kayak di Afrika itu kan masuk itu selalu wah gila sih, wah keren Mas, keren banget Iya, Mbak. wah dan itu kayak mendengar kondisi di sana juga. Sayang di sini Gimana, Mbak? Lanjut, Mbak. iya tadi setelah dengar cerita kayak bukan Mas Amsul doang sih, jadi semua cerita dari personel-personel yang yang di Unifil, di Monusco benar-benar bikin saya tambah bersyukur sih. Terutama sebagai orang Indonesia ya, sebagai Ya. orang Indonesia ya Mas ya. Bener, Mbak. Kita sebagai warga Indonesia, syukur alhamdulillah kita ya tidak mungkin zaman nenek moyang kita dulu tahun 60-an, 70-an mungkin merasakan juga seperti ini juga mungkin. Mungkin, Mbak. Mungkin. Betul. Karena apa, Mbak ya? Karena sangat riskan sekali gitu loh, Mbak. Karena dari segi ekonomi mereka karena di sini kan belum stabil, Mbak ya. Karena kita prihatin banget gitu loh, Mbak. Di sini, Mbak. Karena melihat anak-anak itu, makanya kita kalau kita patroli ya kita bawa kayak snack roti itu. Ya kita makanya pada saat melihat karena mobil kita, Mbak, mobil kita selain bendera UN UNPBB, kemudian di bawahnya ini bendera Indonesia. Jadi mereka kalau sudah melihat mobilnya kita ada bendera Indonesia, udah berlarian dari mana-mana itu, Mbak. Papa Indo, Papa Indo, Papa Indo dibilang gitu. Senang banget gitu, Mbak. Iya, antusias. Iya kalau wanita kan kalau kemarin kata Mbak Eka kan Mama Indo. Maya. Ini Papa Indo disebut juga. Iya, Papa Indo, Mama Indo gitu. Lucu ya. Iya lucu ya. Udah itu mereka juga anak-anak pinter-pinter ya Mas ya di sana ya. Iya. Anak kecilnya ya. Ini, Mbak ya, mereka itu di sini sebenarnya mereka kalau dibilang SDM-nya itu tuh bagus, Mbak, karena kalau kita ajarin lagu-lagu bahasa Indonesia, lagu dari Indonesia, satu kali kita ajarkan langsung mereka hafal gitu loh, Mbak. Makanya di sini jangan heran, Mbak. Jangan heran kalau anak-anak di sini bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Madura, bahasa lain-lainnya, bahasa Papua. Karena kita ajarin, Mbak. Jadi nggak usah heran gitu loh. Wah keren. Lucu juga ya. Iya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir Mas. Bener wanita ini kan saya tuh ada baca beberapa jurnal Mas untuk penelitian ini, dan banyak jurnal yang mengatakan dengan hadirnya peran wanita itu salah satu faktor yang bisa memperpanjang situasi perdamaian dibandingkan sama sekali tanpa ada perannya wanita. Menurut Mas Samsul, betul nggak atau sebenarnya nggak ada wanita pun perdamaian bisa kok panjang seperti itu, atau salah satu faktor bisa memperpanjang situasi perdamaian itu salah satunya dari wanita? Menurut Mas Samsul bagaimana? Sebenarnya, Mbak ya, sebenarnya antara prajurit yang laki-laki maupun yang wanita itu sebenarnya sama-sama
melancarkan perdamaian di sini Mbak ya. Makanya kita kembalikan lagi yang ke awal tadi. Jadi persamaan gender itu benar-benar ada di sini Mbak. Terlihat nyata gitu loh Mbak. Mbak bisa buka juga YouTube-nya Kompas TV, kemarin sudah wawancara dengan kami. Di situ ada hal nyata juga. Pada saat yang di sini yang paling operasi yang paling ya agak menantang ya penurunan milisi itu Mbak. Jedak-jeduk juga Mbak sebenarnya. Gitu loh Mbak. Jedak-jeduk juga kan. Tapi karena kita ditugaskan sama Indonesia ke sini, jadi ya kita sama-sama bisa menjalankan itu. Yang penting kita yakin loh Mbak, karena kita selain pada saat ini Mbak, kami ceritakan sedikit Mbak ya. Ini adalah momen yang sangat penting Mbak bagi Satgas kami. Pada saat kami mau berangkat patroli Mbak, mau patroli darat maupun udara. Jadi ada juga yang Satgas di dalam masjid Mbak. Ya. Jadi namanya Satgas doa. Jadi kita bergantian Mbak. Yang tidak melaksanakan tugas operasi keluar yang ada di camp sini. Nah mereka setelah kita berangkat, mereka berdoa Mbak. Ada yang baca Yasin, kemudian baca doa yang lainnya. Begitu juga yang Nasrani berkumpul di satu tempat mendoakan kita pada saat kita keluar. Begitu yang agama Buddha, Hindu juga sama. Pada saat kita keluar dari camp kita sini, semuanya dari semua agama mendoakan kita Mbak. Ya, apalagi yang beragama Islam kita di masjid berkumpulnya. Sampai dengan kita kembali Mbak, baru selesai Mbak. Kita berdoa, nanti sambung lagi sampai dengan malam. 24 jam kita berdoa Mbak. Sehingga itulah mungkin kesuksesan kunci kesuksesan Satgas Indonesia. Di samping kita melaksanakan tugas operasi dengan nyata di sini, di belakang kita ada yang mendoakan Mbak. Yang di Indonesia mungkin sedang mendoakan kita juga itu Mbak. Jadi kita keluar bukan langsung keluar Mbak, tapi ada juga yang mendoakan kita di belakang. Jadi mungkin kekuatan doa itulah yang bisa sukses Satgas kita di sini. Wah, iya betul sih. Doa sih ya. Dan apa saya sampai nggak bisa berkata-kata ketika yang Mas Samsul bilang pada berdoa pas penurunan milisi segala macam, karena kan penurunan milisi kan resikonya kan tinggi sekali ya Mas ya. Wah, Berkaitan dengan nyawa Mbak. wah luar biasa. Aduh. Tapi ya Tapi yang kemarin itu Mbak ya, apa Mas? mungkin dengan kita didoakan, jadi kita keluar itu tekadnya sudah bulat, mati hidup atau mati. Yang penting kita mati ya syahid gitu aja Mbak. Syukur selamat alhamdulillah nyampe ke sini alhamdulillah gitu kan Mbak kan. Gitu Mbak. Dengan motivasi itulah kita semangat gitu Mbak. Walaupun ada tantangan, alhamdulillah walaupun ada tantangan sedikit-sedikit di jalan, kayak seperti ada roadblock itu dihadang Mbak. Alhamdulillah kita bisa tangani Mbak. Itu kembali lagi ke topik yang awal tadi. Selain kita berdoa, di sini kita setiap harinya latihan Mbak, sehingga prajurit yang keluar operasi itu betul-betul siap melaksanakan operasi di luar dan menghadapi rintangan-rintangan yang ada di luar sana Mbak. Keren, luar biasa. Luar biasa Mas dari tadi. Wah, mungkin pertanyaan saya sampai situ doang sih Mas. Udah tadi saya udah tanyain sekitar 8 pertanyaan. Kira-kira dari Mas Samsul sendiri ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau untuk masukan, terutama untuk personel di MONUSCO sendiri, ada gak Mas yang mau disampaikan? Ya Mbak, terima kasih Mbak. Terima kasih juga kepada Mbak ya, Mbak Monika ya, sudah wawancara kepada kami yang direkomendasikan kemarin dari Major Eka. Nah, kami juga salam hormat juga Mbak kepada fakultasnya Mbak, kepada Mbak juga, semoga fakultasnya Mbak
dan Mbak tetap sukses ke depannya, sehat selalu, dan mudah-mudahan cita-citanya tercapai menjadi orang sukses dah ke depannya. Amin, amin. Kemudian dari kami, khususnya dari Satgas Batalion Gerak Cepat TNI Monosko Konga tahun 2021, kami mengucapkan mohon doanya Mbak. Alhamdulillah 1 tahun lebih sudah berlalu. Insya Allah bulan Februari ini tanggal 12 sudah pulang ke tanah air Indonesia. Kemudian tidak luput juga Mbak ya, doanya juga dari masyarakat Indonesia untuk kami di sini. Terima kasih banyak doanya yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak. Kemudian banyaklah hal-hal yang mengharukan Mbak ya pada saat kita awal-awal ke sini. Perkiraan kami kan di sini ini cuacanya Afrika tuh panas banget ya kan. Katanya kan kami kan di Kalimantan nih Mbak. Kalimantan biasalah panasnya sampai 34 derajat ya kan di Kalimantan, karena kan pas di garis khatulistiwa gitu Mbak ya. Katanya lebih panas daripada Kalimantan. Tapi Mbak, setelah kami nyampe ke bandara, apalagi kami sudah deploy ke daerah misi, daerah Walungu ini, kok beda. Katanya panas, tapi kok dingin sekali Mbak di sini Mbak. Pernah sampai 14 derajat Mbak. Bener Mbak. 14 derajat Mbak. Itu normal 14 derajat. Kalau normalnya 16, 17, 18 itu Mbak. Itu normalnya Mbak. Oh, tapi memang tetap dingin cuacanya. Dingin Mbak. Jadi kalau AC di sini AC-nya bukan AC dingin tapi AC untuk penghangat ruangan Mbak. Jadi kami kaget kan, yang biasanya di Kalimantan daerah panas, jadi nyampe ke sini, aduh dingin banget. Awal-awal itu kan kulit nih kan ngelupas gitu Mbak ya, kulit itu. Iya, kering. Bibir itu pecah-pecah gitu Mbak ya. Kalau nggak pakai hand body itu ya kering semua gitu Mbak kan. Kami ini Afrika kok kayak di Bandung gitu kan. Mungkin lebih dingin lagi daripada Bandung ya kan. Wah, lebih dingin Pak. Kalau Mas. kita biasanya pakai sarung tangan, tidur pun pakai kaos kaki Mbak. Karena dingin banget Mbak. Apalagi kalau mandi pagi itu kan, kalau nggak mandi kan gimana gitu kan. Pagi tuh rasanya kalau sikat gigi tuh rasa pakai air es Mbak. Awal-awal kesini penyesuaiannya demam dulu Mbak. Demam dulu ya 3 hari penyesuaian kan, suhu kan. Kemudian itu kesannya Mbak ya kan. Kemudian pada saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha ya kan. Waktu itu sinyal tuh belum stabil Mbak ya. Kadang-kadang keluarga nelpon dari kita kan, kalau momen-momen Idul Fitri kan nelpon Mbak ya ke keluarga ya kan. Ya itu gimana Mbak ya biasanya sama keluarga ya kan. Apalagi bahkan kami berangkat tugas nih Mbak, saya pribadi Mbak. Anak yang ketiga itu umur 2 bulan Mbak. Umur 2 bulan. Iya 2 bulan kami tinggalkan tugas ke sini. Jadi ya momen-momen terharu itulah Mbak, nggak bisa kita ceritakan juga. Padahal sampai saat ini pun anak saya masih nggak kenal sama saya Mbak. Sekarang berarti udah setahunan umurnya ya Mas ya? Gimana Mbak? Anak yang paling kecil berarti udah setahunan lebih ya umurnya Iya, ya, berarti? iya, tapi masih belum kenal masih Mbak, karena ditinggalin masih umur 2 bulan. Iya. Aduh, seru kali Mas belum pulang. Bingung dulu. Anak yang paling kecilnya bingung dulu. Iya, tapi namanya juga mengabdi ya Mas ya. Iya Mbak. Ya Masih ada. kita berbuat ini untuk negara kita, negara Indonesia yang kita cintai Mbak. Ya pesan dan kesan kami untuk rekan-rekan semuanya yang belum berkesempatan untuk bergabung di prajurit di bawah naungan PBB, terus berusaha dan berdoa sehingga bisa merasakan juga di
atmosfernya di daerah Afrika sini. Biar juga merasakan, karena tidak semuanya prajurit juga Mbak bisa berangkat ke sini karena melalui tahapan seleksi yang sangat ketat itu Mbak yang diselenggarakan oleh Mabes TNI Mbak. Ya Mbak. Kemudian untuk juga eh, saudara-saudara yang ada di Indonesia lah Mbak ya. Saudara-saudara yang ada di Indonesia yang belum kesempatan bergabung ke prajurit TNI, silakan bergabung. Ini sudah mulai pendaftaran nih Mbak, pendaftaran TNI rekrutmen. Silakan mungkin Mbak sambil bantu di sana, karena kalau kita nggak jadi, khususnya saya Mbak ya, saya orang kampung nih Mbak, kalau saya nggak jadi tentara, saya nggak tahu daerah Afrika, ke Singapura, ke Australia, ke Malaysia. Alhamdulillah sudah kami jelajahi semua Mbak, melalui dengan jadi militer Mbak. Untuk rekan-rekan saya dari pondok pesantren juga Mbak. Jadi ya, jadi tidak menutup kemungkinan semuanya yang ada di pelosok sana, di seluruh penjuru Indonesia di sana, dari manapun backgroundnya, semuanya pasti bisa, asalkan kita selalu berusaha dan berdoa Mbak. Semoga Mbak juga sukses meraih S2-nya Mbak. Sukses terus Mbak. Terima kasih. Kangen juga kita sama masakan-masakan Indonesia Mbak. Oh, Udah tentu. sudah tahu 1 tahun juga Mbak ya. Nggak makan tahu tempe juga ya kan? Iya. Walaupun tahu tempe, kita ya suka ngeluh ya. Bisa setiap hari makan tahu tempe ya tahu tempe lagi, tapi ketika nggak ada tahu tempe itu yang kita kangenin Mas. Iya Mbak. Sama sambal. Kalau seperti kayak sambal, karena kita di sini juga didukung Mbak ya, makannya Mbak sangat bagus sekali dukungan dari sini, dari PBB. Setiap hari kita makan daging Mbak sampai bosan Mbak. Daging sapi, daging kambing, daging ayam. Kita sangat bosan. Yang kita kangenin adalah tahu sama tempe Mbak di sini Mbak. Wah, betul. Sederhana tapi itu yang paling dikangenin ya. Karena nggak ada di sini Mbak. Kayak pete itu nggak ada Mbak di sini. Iya. Ih, pete, semur jengkol. Aduh. Gitu. Oke, baik. Baik, Mas Samsul. Oke Mbak. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak ya. Mbak, mohon maaf nih Mbak. Videonya kan sudah kami rekod Mbak ya. Boleh nggak saya masukkan ke channel YouTube saya Mbak? Boleh banget Mas. Dengan senang hati. Makasih Mbak ya. Ya, terima kasih kembali. Selamat beraktivitas Mas. Ya Mbak, sama-sama. Oke, mungkin cukup dari saya juga cukup sih. Cuma mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, terutama untuk Mas Samsul sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara, untuk membantu saya khususnya untuk tesis saya. Terima kasih juga, salam hormat untuk semua anggota di Monsko. Titip salam ya Mas buat anggota sama Mbak Eka, titip salam. Iya. Iya Mbak. Ya, Nanti semoga kami. sehat selalu, bisa kembali ke Jakarta, ketemu sama keluarga gitu. Kalau misalnya kita punya kesempatan, kita bisa ketemu sama Mbak Eka juga kita. Amin. Ya, pokoknya yang penting sekarang tuh sehat. Yang penting sehat selalu deh kalau zaman sekarang. Amin Mbak. Mungkin kita foto sedikit, boleh saya fotonya Ya. Mas ya? Boleh Mbak. Ya, buat dokumentasi saya juga. Oke, sebentar. Yuk, satu, 2, 3. Sebentar, sekali lagi Mas ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Baik. Terima kasih Mas Samsul, terima kasih. Oke Mbak.